Halo, selamat datang lagi di channel Sweet Wheels. Seperti biasa dengan gua Chandra. Setelah di video kemarin kita review motor-motor yang ada di garasinya Summer Garage. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sama Om Martin. Ya, tentang sejarah-sejarahnya dari Summer Garage ini. Oke? Oke guys, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol langsung aja sama Om Martinnya seputar dari Summer Garage. Mungkin Om perkenalan dari Omnya yang lebih lengkapnya gitu. Ya nama apa? Nama saya Martin. Terus apa lagi ya? Asli orang Bandung sih ya. Asli orang Bandung, umur sekarang masih di 33 tahun. Berarti 2000 sekarang 22 ya? Ya, 2022. Jalan 23 berarti. Kan 90, oh enggak 32 sorry. 32 tahun. Apa lagi ya? Ya paling cuma itu aja sih. Soalnya saya nggak punya profil biografi gimana ya. Soalnya bukan siapa-siapa, jadi nggak banyak sebidang prestasi lah. Bukan siapa-siapa guys. Ya itu kan bukan siapa-siapa gitu. Ya. Jadi cuma apa ya, nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan lah. Ya. Itu cuman hanya manusia biasa yang survive di kehidupan. Benar. Oke nih Bang, sepintas tentang Summer Garage nih Om. Sejarah dari namanya dulu aja. Sejarah dari namanya. Kenapa kok bisa dikasih nama Summer Garage gitu? Summer apa sih Om? Garage. Garasi musim panas itu Om kan Ya, artinya. betul. Apa itu? Jadi si nama ini tuh dikasih sama istri. Dulu sih masih jadi calon ya. Dulu masih calon. Nah ini yang bikin nama itu istri. Jadi katanya ya mungkin nggak tahu ya, itu mungkin emang udah jodohnya mungkin ya namanya. Jadi istri itu bilang udah pakai nama Summer Garage. Pikir-pikir saya bilang lumayan juga ya, bagus. Jadi kayak apa ya? Kayak dulu mah ibaratnya kayak banyak lihat orang luar. Jadi kebule-bulean gitulah. Kan orang luar juga emang apa sama motor-motor gede itu kayak udah biasa aja Ya, gitu ya. karena mereka kan emang dididiknya dari kecilnya udah langsung motor besar. Oke, ya. Beda sama kita kan kalau di Indonesia tuh kayak Beat, Mio gitu. Motor saya. Cuman kalau di luar negeri kan udah basicnya pun, kalaupun motor-motor yang bukan selain moge, mereka pakainya special engine. Oh, spesial. Jadi spesial. Jadi udah biasa lah mereka megang moge itu, mereka nggak kaget. Nah, seperti itu. Jadi dikasih nama lah Summer Garage. Ya awalnya sih begitu, keren juga ya namanya. Kalau sebelum Summer Garage itu, Om udah mikirin atau enggak gitu sebelum istrinya tuh sebelum. Emang langsung istri bilang istri ya dulu. Summer Garage aja. Nah akhirnya ngikutin lah namanya istri ya. Tapi memang enak sih Om nyebutinnya juga. Emang kalau sebagian orang, ya saya sendiri gitu susah nyebut garage-nya itu, suka salah-salah. Kalau orang Sunda biasanya garage. Garage kayak video yang sebelumnya gitu kan. Summer Garage aja lah biar cepet gitu kan. Summer Garage. Sejarah nih Om. Ya. Awal-awalnya dulu nih. Sebelum Om berkecimpung di jual beli motor gitu. Ataukah emang dulunya jual motor-motor apa gitu, motor bebek Enggak. atau enggak? Jadi dulunya tuh saya kuliah saya di NHI. Jadi ya nggak lulus. Kenapa itu? Ini baru tahu nih. Saya dulu kuliah di NHI nggak lulus, ya nakal lah belum. Oh. Saya SMA dulu di BPI, dulu kan zamannya gangster-gangsteran lah. Masih nakal-nakalnya lah dulu. Angkatan saya itu gangster lagi marak-maraknya, makanya ke bawah-bawah. 2009. Ya, saya SMA 2009. Itu lagi marak-maraknya gangster. Ya istilahnya ke bawah pergaulan lah. Jadi cuman ya saya juga tidak menyesali saya pernah masuk ke dunia gangster. Tapi saya bersyukur banyak pengalaman yang bisa saya petik dalam dunia gangster. Banyak banget itu. Ya.
salah satunya satunya survive. bertahan. Betul. Karena saya emang basicnya dulu orang gak punya om. Jadi dulu tuh saya motor aja nggak punya. Motor nggak punya. Dulu saya zaman SMA saya cuma dikasih Supra sama orang tua saya. Supra X, Supra Fit, Supra X. yang 125 atau yang 110. motor saya di rumah om. Ya, itu Supra motor, bapak. itu motor saya waktu Motor pertama itu bisa yang disebut dikasih motor ya, yang dikasih sama orang tua. Yang dikasih sama orang tua. Ah, itu Supra 110. 110. Itu zaman SMA. Uang jajan saya 20.000 sehari 20.000. Sehari 20.000. Kalau saya minta lagi tuh kadang dimarahin, kadang uangnya itu dilempar. Dulu sih emang pemikiran saya loh, kok orang tua saya gini ya, sedangkan orang tua lain enak loh. Mereka pada punya handphone, saya nggak punya. Oh, iya. Cuman itulah jalan hidup. Kalau saya dulu nggak seperti itu, mungkin tidak ada saya yang seperti sekarang. Nah, itu om. Makanya saya banyak bersyukur sama orang tua ya. Mungkin karena dulu orang tua emang basicnya nggak punya, dimintain uang sama kita ya pusing juga kan. Benar om. Nah, mereka jadi emosi. Tapi saya bersyukur lah dari situ, karena saya terlahir dari orang susah, saya bisa survive sampai sekarang ini. Jadi tanpa disengaja gitu ya om, dengan perlakuan orang, bukan perlakuan sih, dengan ya takdirnya. Cara mendidik orang tua. Cara mendidik orang tuanya seperti itu. Jadi malah membuat kitanya jadi emang survive gitu ya buat kedepannya gitu. Betul. Jadi nggak masalah lah ibaratnya dengan keadaan hidup kita gimana gitu. Survive lah yang penting. Dulu waktu zaman istilahnya zaman SMA, tahu sendiri lah pergaulan SMA tuh lihat orang udah pakai handphone terbaru, motor bagus ataupun mobil, kan adalah seenggaknya perasaan pengen lah ya. Jadi pengen, kenapa sih kita nggak bisa di posisi seperti itu. Cuman ya gitu sih, apa ya, kita juga nggak bisa memaksakan karena emang orang tua saya nggak punya. Jadi mau dipaksakan seperti apapun ya nggak akan bisa. Makanya dulu sih lebih banyaknya ya istilahnya hanya bisa menghayal bahwa saya bisa seperti itu. Saya sekarang gitu menghayal dulu lah. Kalau mungkin emang takdirnya pasti bisa lah ibaratnya gitu. Kalau sekarang gitu. Jadi pas dulu ceritanya drop out dulu di kuliahnya atau nggak lulus, nggak beres. Nggak, saya terusin, bukan drop out. Oh, bukan drop out. Saya keluar secara keluarga. Oh, jadi nggak keluar secara tiba-tiba gitu ya? Ya soalnya saya mikir satu, karena dulu kan kuliah tuh mahal ya. Saya masih kuliah mahal, tapi ternyata waktu saya di kampus itu sayanya tidak benar, jadi jarang masuk. Saya pikir. Jadi om pikir lagi gitu ya? Ya kasihan juga orang tua udah cari uang mahal-mahal. Ternyata istilahnya saya nggak bisa memaksimalkan apa yang dikasih sama orang tua. Makanya saya memutuskan udahlah mendingan saya keluar. Nah dari situ saya semerawut om kerja. Semerawut saya sempat serabutan, jadi kerja nggak karuan lah, nggak ada penghasilan. Kebetulan saya punya teman, nah saya juga ada beberapa orang yang berjasa di hidup saya. Selain orang tua, kalau orang tua udah pasti paling udah pasti orang tua. Istri yang sampai sekarang pun itu udah paling berjasa. Tapi di balik itu semua ada beberapa orang yang benar-benar berjasa, yang bikin ngemotivasi sama ngebentuk saya sampai seperti terus yang memacu saya ada beberapa orang. Awal mulanya tuh dulu saya terjun di dunia road race. Pernah om? Bukan jadi pembalapnya ya, bukan. Saya hanya jadi senang, bukan mekanik senang enggak. Saya senang lihat balap motor. Kebetulan ada saudara saya juga pembalap motor. Wah, ada yang tahu Ari Oktan dan Ferry Oktan, itu saudara saya. Oh. Ya. Nah dari situ karena dulu saya sering lihat mereka balap, seneng tuh, kenal lah sama teman yang sekarang sih udah jadi sama profesinya sama dengan saya. Dia juga yang mensupport saya. Ada namanya Elton Pratama. Nah kalau misalnya mau lihat Instagramnya Motorsport. Itu adalah guru saya. Itu guru saya yang memotivasi saya, yang mengangkat saya. Jadi waktu saya kerja serabutan,
dia bilang udah kamu urus tim balap saya. Diuruslah tim balap dia, semua pengaturan dari beli spare part, biaya repair segala macam itu saya yang handle. Nah, akhirnya setelah dulu tuh zamannya IRS 2015 atau 2016 saya lupa. Akhirnya dinyatakan tim Elpra itu bubar karena kita balap tuh kita tidak dapat benefit apapun. Jadi nggak ada keuntungan nggak ada keuntungan apa-apa karena mungkin kita belum jodohnya ya di situ kan. Kalau tim-tim lain kan banyak yang benefit tuh, banyak yang sponsor banyak, mungkin kita bukan jodohnya di situ. Ya kita akhirnya daripada kita buang-buang uang mending kita membuat sendiri. Nah, akhirnya dari situ tim balapnya bubar dan saya ditarik ke usaha utamanya Elton. Saya belajar di Subang setahun setengah, itu tuh di grosir makanan ya. Setahun setengah saya di sana, akhirnya saya memutuskan untuk pindah lagi ke Bandung, pengen coba dengan keberuntungan. Nah, peruntungan saya di Bandung tuh kalau sendiri tanpa orang lain tuh seperti apa. Pengen nyoba-nyoba dulu. Akhirnya saya pulang lagi ke Bandung, saya buka pertama sama distributor juga, ternyata nggak jalan. Terus udah gitu cuci motor saya pernah. Kerja cuci motor atau buka cuci motor pernah, cuman karena ada omongan gak enak sama yang punya tempat, akhirnya saya putuskan untuk berhenti juga. Nah, dari situ mulailah gimana ya jelasinnya, mulai nggak jelas hidup. Kerjaan udah nggak ada, udah bingung. Ketemulah namanya judi online. Serius, judi online. Ini ilmu nih. Ketemulah judi online. Nah, si judi online itu dulu zamannya poker. Ya, dulu ada banyak webnya. Boleh disebut ya webnya? Sebut jangan. Web nggak usah ya. Nggak usah aja. Takut pokoknya, ada yang main. Nah, pokoknya adalah beberapa website gitulah yang saya main. Cuma kalau nggak salah tuh saya main dulu 2 website lah. Nah, itu saya main di situ. Awalnya sih enak manis ya. Emang bener. Gitu, tiap hari saya bangun tidur dibayar 5 juta pernah loh. Serius main poker gitu. Sehari 5 juta, bangun tidur sehari 5 juta. Tapi sekarang saya tahu nggak ada orang yang kaya dengan judi. Nggak ada. Saya awalnya manis, begitu lama-lama tiba-tiba tanpa saya sadari ternyata saya sudah mempunyai hutang kisaran 200 juta guys di luaran, dan orang-orang mencari saya. Coba guys, orang-orang ada di posisi saya kalian itu 3 bulan introspeksi diri, depresi ya. Nggak ada teman. Bener nggak ada. Soalnya dulu zaman dulu ketika saya chat ke orang-orang itu, mereka tidak mau membalas karena pasti ujung-ujungnya saya minta pinjam uang. Nah, akhirnya dari situ 3 bulan lah saya introspeksi diri di kamar, kepikiran bunuh diri pernah. Bener-bener gak mau keluar rumah lah ibaratnya. Soalnya takut dulu ketemu orang, takut saya. Takutnya gini, soalnya apa? Banyak yang cari saya, Om. Banyak yang cari saya, banyak yang karena saya pinjam uang. Makanya saya takut. Udahlah, saya diam di rumah, introspeksi diri, ya nanya lah istilahnya sama diri saya sendiri, kenapa sih bisa kayak gini. Sempat putus asa pernah, itu mah udah pasti. Mau bunuh diri pernah, cuman takut gitu. Serius, udah megang bayi gue, takut nggak jadi. Cuman ya, tapi dari situ balik lagi, saya nanya sama diri saya, kok saya bisa kalah sih dengan kayak gini? Kalah sih, nggak akan mungkin saya kalah. Hanya dengan hal kayak gini saya nggak mungkin kalah. Istilahnya hanya dengan duit 200 juta masa saya bisa kalah. Berarti kita lebih berharga lah dari uang. Ya, bener kan Om? Saya sempat pikirannya gitu, saya nggak mungkin kalah cuma hanya dengan duit 200 juta. Akhirnya saya introspeksi diri lagi, apa sih hobi saya? Balik lagi, nyari kan peluang apa yang bisa menghasilkan uang. Akhirnya ternyata saya tuh senang dengan otomotif, dengan motor. Dan motor. Nah,
saya balik lagi nih. Ah. Lihat marketplace. Kayak misalnya dulu mah ada zaman OLX. Oh iya, OLX dulu. OLX dulu banyak, itu yang jual motor tuh banyak. Iya, di OLX. Saya pelajarin, saya perhatiin penjualan motor-motor, istilahnya kayak motor Langsung beat. ke motor. Enggak. Yang kecil-kecil Pertama dulu. saya belajar lihat dulu motor kecil, value-nya. Motor-motor Nah, bebek. saya lihat motor kecil, terus saya lihat lagi di semua, di kayak model Instagram, terus dulu tuh ada Facebook. Nah, Facebook itu kan banyak grup forum jual beli. Saya lihat di situ, cuman begitu saya mau memulai untuk yang di motor kecil, saya teringat lagi saya mempunyai hutang tanggung jawab 200 juta yang harus dikembalikan. Itu poinnya. Kalau saya menjual motor kecil, anggapan dengan misalnya cuan keuntungannya 500 sejuta, berarti berapa motor? Berarti kurang lebih 200 motor yang harus saya jual, mau sampai kapan? Sedangkan mereka yang 200 juta tuh tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Akhirnya saya teringat lah, yaitu balik lagi ke teman saya waktu narik saya ke Subang. Dulu dia pernah main moge. Saya lihat value-nya moge di Instagram seperti apa, penggunanya seperti apa. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri, udahlah SKSD dulu mah. SKSD emang harus gitu sih. Kayak punya motor moge, ajak ngobrol, kenalan. Akhirnya om kalau misalnya mau jual saya bantulah. Oke, cobain kirim foto, saya postingin, bantu posting. Oh awalnya dulu gitu. Awalnya dulu gitu. Dulu ngejual sebulan satu aja udah seneng banget om. Serius. Dulu istilahnya dapat duit dikasih sama orangnya 2 juta. Senengnya. Hasil keringat sendiri soalnya. Senengnya banget. wah. Oh gini ternyata. Berarti ini masih ada peluang. Bisa nih. Nah saya gali lagi terus. Saya pelajari. Akhirnya terus ada laku lagi, saya tutupin. Jadi sembari om dapat keuntungan dari menjual, om juga sambil nutupin utang-utangnya gitu. Jadi kalau ada penjualan, saya langsung tutupin. Tapi kan dengan menutup itu saya jadi membuka satu orang, saya bisa bertemu satu orang. Nah dengan bertemu satu orang saya jelaskan, saya lagi progres ini. Yang intinya saya tidak lari, saya punya etikat baik, bakal saya kembalikan. Tapi saya minta waktunya karena saya sedang berusaha. Iya. Akhirnya ya pada ngerti sih, untungnya teman-teman itu pada ngerti. Mereka akhirnya support. Oke. Nah terus ada lagi yang nggak bisa saya lupain, itu pertama tahun kedua An-An itu nggak bisa saya lupakan. Banyak lah pokoknya pejuang-pejuang yang di balik saya itu banyak banget lah yang nggak bisa saya sebutin. Cuman yang paling tertinggi itu An-An dan Elton. Pokoknya mereka berdua lah ibaratnya ya, selain yang dari keluarga dari awal dari nol. Selain keluarga dan istri juga ya om. Nah ini om, kalau motor pertama nih yang yang bisa om jual, yang bisa om bawa dulu ke garasi dulu, motor pertama CBR 600 tahun berapa itu? Pas awal-awal bener-bener merintis om bikin garasi sendiri gitu. 2013 CBR 600. Terus kejual, beli lagi terus gitu ya, digulung. Jadi dulu kan zaman jadi broker ya, cuan udah nutup nih, utang udah tutup. Nah saya kumpulin, saya beli dulu satu. Nah ini Kawasaki Ninja ini, yang Kawasaki Ninja yang nanti kita bahas. Yang nanti kita bahas pokoknya ini motor ini. Terus gimana lagi om? Terus itu dapat lagi uang beli CBR 600. Nah dari situlah baru mulai jual, terus beli lagi untung, terus digulung di satu ya, terus digulung sampai sekarang udah sebanyak ini. Seperti yang di video kemarin tuh, motornya udah, kalau ditotalin berapa coba guys? Salah, semua hanya titipan. Wah, nah ini mantap. Jangan takut miskin, karena saya sudah pernah lebih miskin. Intinya semuanya titipan. Harus bisa terus survive ya om, itu sih. Survive sama satu, harus banyak bersyukur. Garis bawahi. Kalau misalnya kita ngelangkahnya dengan bersyukur ya, itu tuh kita nggak akan jadi beban. Tapi kalau kita udah dikit-dikit ngeluh, ini cuma gini, itu pasti kerasa berat. Tapi kalau misalnya ada
berapapun rezeki yang kita terima kita syukuri pasti akan cukup. Pasti Om. Gitu. Enak gitu ya kitanya juga kalau kitanya bersyukur mah, mau rezeki mau keuntungan berapapun gitu kalau kita bersyukur mah luar biasa gitu ya kitanya. Oh ya, yang motor kemarin tuh yang Ninja Air Om, itu sejarahnya gimana, kenapa sampai ada yang nawar berapa Om? 80 juta Ninja Air nggak dilepas sama si Omnya, kenapa Om? Jadi awal mula nih sebelum yang CBR 600 yang buat jual ya, kan istri tuh dulu sempet kita tuh emang susah ya, sampai istri pun mau beli Hawkblade yang 22.000 nggak bisa loh, seriusan. Sampai aku bilang tulis dulu sok apa yang kamu mau, nanti kita punya uang kita beli. Sampai segitunya gitu. Ya. Terus pernah mau makan gak punya uang, transfer dari 3 rekening 10.000, 20.000 sama 3 yang di rekening aku tuh ada 40.000, di rekening istri itu ada 20 kalau nggak salah. Ya yang di II-nya itu ada 10.000, itu dikumpulin jadi satu, cuma diambil bisa keambil gocap. Itu bisa beli nasi goreng 3-an, serius. Bertiga itu bisa itu. Patungan gitu dikumpulin di satu ATM terus diambil 50.000. Itu dulu saya gitu. Nah akhirnya berjalan itu istri yang handle, tiba-tiba yang punya uang nih, ada uang segini sok terserah mau apa. Akhirnya kita memutuskan untuk beli motor ini Ninja Air. Yang Ninja Air ini tahun berapa ini Om? 2015. Limited edition. Nah udah gitu kebetulan ini juga ada yang jual juga, salah satu bos juga lah yang dulu sering beli motor saya, percaya akhirnya dikasih murah dulu, kasihan. Ini kasih murah aja lah buat kamu, katanya buat kaki dibeli lah akhirnya. Nah udah gitu kemana-mana kalau cek unit kayak di Bandung nah itu pakai ini berdua sama istri, jadi pakai yang Ninja Air ini kemana-mana makanya sampai sekarang pun dengan adapun banyak motor, itu hanya itu motor yang tidak boleh dijual karena itu sejarah yang membangun Summer Garage saya menemani dari awal. Bukan karena value uangnya ya, kalau value uang 80 juta saya bisa bikin lagi yang dengan persis sama seperti ini, cuman tapi sejarah yang terbentuk itu yang akan bisa dilupakan. Itu sih ya Om ya, dari standaran sampai istilahnya sekarang udah lengkap lah aksesoris, udah modif lah, udah lumayan lah kalau misalnya buat majang di Alfa mah cukup lah gitu, sampai seperti itunya gitu. Itu dan itu nggak akan pernah dijual sampai kapanpun. Tuh guys, jadi buat kalian gitu yang nggak tahu alasannya apa, kenapa motor Ninja Air-nya punya Om Martin ini nggak mau dijual, padahal udah ditawar 80 juta gitu, padahal bisa bikin lagi ya Om. Cuman apa sejarahnya? Sejarah itu nggak bisa dibeli. Itu yang nemani lah, sama berjasa juga dari awal. Dari awal merintis. Soalnya benda mati juga ya, percaya nggak percaya sih mereka juga masih punya hati nurani lah. Iya, meskipun pasti senyawa. bukan hati nurani, senyawa sama kita. Ya. Soalnya beda ya Om. Beda. Bawa motor sendiri sama bawa motor lain gitu. Asli Om. Bener sih. Ini sih Om, pasti bakal ada yang penasaran juga sih. Pajak motornya nih Om. Pajak motor yang ini 7 juta. Yang H2. Yang H2 7 juta. Terus hampir atas sih yang tricolor juga. Yang tricolor mah enggak sih? Tricolor mah 5 juta ya. Yang si GSX ini juga. GSX teh kemarin teh di 4,5 kalau nggak salah GSX ini. Per tahunnya ada diskon atau enggak itu? Nggak ada lah. Oh enggak. Jadi emang kalau nggak salah STNK H2 aku dompetnya. Yang STNK H2. Nah, coba kita lihat pajaknya guys. Buat yang mau beli H2 gitu. 7 juta 74.300 per tahunnya, siapin aja segitu. Kalau yang 2023 ke Mei habis ini. Mei habis. Ini keluar duit lagi 7 juta deh. Oh habis kalengnya? Enggak, kaleng 2023. Oh bayar ininya ya? Pajaknya. Ini sekarang 7.74.300 buat yang mau beli H2. Oke. Untuk penjualannya nih Om, penjualannya. Jadi buy apa gitu? Apakah lewat aplikasi apa gitu dipajang atau apa gimana? Instagram only saya. Rata-rata sama paling juga kalau misalnya teman-teman deket doang sih
teman-teman dekat kebanyakannya. Makanya saya bilang ini bukan showroom, ini cuma garasi. Jadi cuma ya kayak tadi aja lah. Oh iya. Ada yang datang sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba cocok, ya udah mereka bayar. Gitu. Kalau misalnya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah sih. Udah, soalnya niat awal saya tuh bikin garasi ini emang buat pajangan. Buat pajangan dulu mah. Dulunya, soalnya kan ya tahu sendirilah. Saya buat punya motor seperti ini tuh, wah, hanya mimpi dulu mah. Asli om, kayak sekarang saya ini kayak mimpi gitu. Tapi jangan pernah putus asa lah. Intinya terus berusaha, bersyukur ya om. Berusaha, bersyukur, berjuang, pasti ada survive. Jalan. Itu sih. Semua orang berhak kaya, tapi kalau mati miskin itu pilihannya. Pilihannya. Iyalah. Kalau lu mau kaya ya kerja, usaha, kerja keras, jangan malas. Tapi kalau mau miskin ya malas-malasan aja, selamanya lu mati bakal miskin. Sama omongannya emang bener itu. Soalnya saya perjuangan saya bangun sama Jerit 3 tahun gak gampang. 3 tahun. Nangis darah pernah, wah sampai gimana? Udah apa ya namanya? Jatuh bangun mah udahlah sering. Dulu mah saya sampai orang tua, bukan orang tua apa ya? Kakak punya mobil, saya jadiin. Asli? Serius. Pernah sampai gitunya om? Pernah. Buat yang judi itu? Bukan. Buat modal. Buat nutupin makan. Makan, terus kalau misalnya perlu ke sana harus bensin kayak gitu. Sampai tapi tahu. Dulu saya pernah punya motor juga, saya jual. Motor yang dikasih dari orang tua saya jual. Yang Supra itu buat hidup, itu buat hidup. Menyambung hidup lah pokoknya. Gimana intinya gitu, ketika kita udah berada di atas, satu bahagiain orang tua, dah itu dah. Kunci hidup bahagiain orang tua. Kalau yang punya istri, bahagiain orang tua, bahagiain istri, bahagiain anak, dah. Rezeki pasti lagi. Nah, saya penasaran nih om. Om bisa dapetin motor moge-moge ini tuh dari mana gitu awalnya? Dari pembeliannya seperti apa? Terus apakah om mendatangi yang menjualnya atau gimana gitu om? Enggak, kalau itu mah ada yang biasa, ada yang nawarin, ada kalau nggak ada info dari teman gitu-gitu aja sih ya. Nah, kalau misalnya buat nyari sih banyak ya, kalau buat nyari mah. Cuma rata-rata pilihan sih kalau saya. Yang seret sama yang kalau misalnya bisa mah ya yang orang begitu beli itu tanpa harus ada PR. Saya paling gak suka kalau misalnya ada orang yang beli ke saya, apalagi tiba-tiba begitu keluar dari saya harus ada yang dibenerin atau apa gitu, saya nggak mau gitu. Nah saya mah lebih selektif, makanya saya lebih cari motor yang benar-benar udah benar-benar sehat, jadi orang begitu beli dan saya pun di saya nggak repot, saya nggak harus ngebenerin atau apa, udah mending mahal jadi ada harga, ada rupa, daripada murah tapi rewel gitu. Harus benerin lagi, kelamaan di bengkel, tapi jadi keluar lagi uang lagi, tapi emang murah hasilnya nanti ujung-ujungnya sama. Makanya saya mendingan beli yang ngambil mahal sekalian. Orang mau bilang saya lu mah mahal, bodo amat, lu suka bayar, nggak suka udah nggak usah beli, ya gitu, simpel. Benar sih. Itu kalau ngeceknya gimana om? Kan om tanpa nyamperin gitu. Kalau saya sih udah ini ya udah otodidak sendiri sih om, udah otomatis lah. Dari lihat dikirim video detail, foto, nanti kelihatan kok dari dengar suara mesin atau apa kok. Didengerin juga. Ya kan di video nanti kedengeran. Video. Kayak kemarin ada saya mengambil CP 600, begitu dia bilang mulus, benar bodinya mulus, ternyata ada satu dekal yang kelepas. Terus begitu dihidupin, saya suruh hidupin motor, terus kelilingin motor dalam posisi hidup, blok kuplingnya bunyi. Ya, saya nggak mau. Kedengeran itu. Kedengeran. Kalau saya masih bakal bagus. Kedengeran. Kedengeran videonya. Ini mau saya bayar videonya. Ini mau katanya mau berapa om? Malam mau saya bayar, dia minta 130. So, oke, story muncul nih, mumpung masih di Majalengka. Itu malam-malam nih posisinya. Tuh, 11:30 malam. Nah, akhirnya nggak ini kan, berlanjut besok paginya. Karena nggak ada kejelasan, besok pagi aja udah. Besok paginya aku minta di video detail. Oh itu om. Ini sebar 600 ya? Fotoin blok kirinya. Tadi kayak ada bekas foto di bloknya. Ini kan ternyata kotor. Oh kotor. Sama dia dibersihin. Ini kotor atau baret? Dibersihin sama dia, tuh ada videonya. Oh ternyata kotor.
udah bersih. Ini dekal ngangkat itu ya, dekal. kan kelihatan stikernya ngangkat ya. Tuh, lihat seal shocknya aman. Yang paling kiri sekalian, kiri aman, oke. Jadi gini prosesnya. Jadi nggak langsung beli. Bener-bener detail pokoknya ya. Tuh, langsung Om coba di kupling terus dibayar motornya, video di blok kupling lagi sambil ditengah kuplingnya, di kupling sambil digas. Jadi dirinciin aja gitu ya Om. Soalnya gini Om, begitu dia nyalain nih, ada kedengaran suara. Begitu dia ngelewatin nih. Nih. Oh yang krek-krek itu. Nah, iya. Makanya saya suruh videoin lagi dan ternyata emang blok kupingnya kena. Nah, berarti nggak cocok. Oke, mungkin gitu ya Om. Ini kalau buat project selanjutnya Om, atau enggak apa nih langkah selanjutnya yang mau Om ambil buat Summer Garage ini? Apakah mau tetap menjadi garasi atau mungkin ke depannya Om udah ada rencana mau buat showroom? Kalau misalnya punya umur panjang, punya rezeki banyak, ya siapa sih yang nggak mau punya showroom ya? Iya. Nah, pasti kedepannya kalau ada rezeki, ada umur panjang pasti bikin showroom. Iya. Cuman buat proyek selanjutnya masih aku masih bikin usaha kecil-kecilan lah kayak laundry kayak gitu. Oh laundry, ada laundry juga Om. Ada. Ini masih kecil-kecilan aja dulu. Terus dibarengi juga sama ya jual beli motor juga masih Iya, tetap itu. Oke nih Om, buat motor impiannya Om. Moge atau apa? Moge, bebek, moge sama bebek. Kedepannya saya bakal beli apa? Om pengen apa yang Saya impian buat Om pakai gitu? Saya bakal beli Supra X 1. Yang Supra X lagi. Nanti bakal saya bangun lagi, istilahnya mengenang masa SMA lah. Ya. Terus kalau Ninja R udah ada kan? Ninja udah ada. Ninja, terus dulu pengen Ninja RR, saya lagi bangun yang silver. Oh iya, yang di video sebelumnya ya ada part-partnya itu saya lagi bangun, saya full restorasi. Motornya udah ada Om? Udah saya cuma ada. ngambil nomor rangka nomor mesin doang. Cuman belum dibawa ke sini. Belum, lagi di repair sih. Oh lagi di repair dulu. Cuman part-partnya semua baru, dalaman mesin semua baru, sama semua baru lah. Pokoknya jadi kayak nol lagi lah, kilometer nol dari keluar dari pabrik saya bikin. Itu soalnya impian saya dulu gitu. Bener-bener ori pokoknya gitu. Punya RR, terus Supra X yang bakal saya beli. Kalau untuk mogenya sih, mogenya apa nih Om? Mogenya Soalnya udah banyak gitu, tapi semuanya kan dilepas gitu. Nggak ada yang terus dipakai sama Om disimpan gitu kalau buat mogenya. Nah kalau Om pengennya apa gitu buat mogenya? Kalau moge sih apa ya? Kalau versi fairingnya ya, mau disimpan? Kalau punya uang sih ya, pengen sih MotoGP ya. MotoGP asli Someday Om. lah, someday. Didoain Om. Amin. Mudah-mudahan. Nah, nggak ada yang nggak mungkin kan Om. Nggak Dulu ada juga ibaratnya dari sejarah Om. Ya. Dulu gimana? Sekarang kan gimana ini? Cuma nanti ya peruntukannya buat jadi display pajangan, Iya, buat hanya buat dipajang aja. pemuas. Heeh. Nah, cuman ya nanti lah masih tua panjang itu berapa puluh gila. Ya pastilah Om, pasti Someday kalau lah. kita. Ya, sekarang Om nih ya. Pesan-pesan buat dunia permotoran Indonesia atau enggak kalau enggak jauh-jauh dari Indonesia lah, buat daerah Bandung atau Jawa Barat lah. Pesan-pesan buat Om. Pesan-pesan dari Om buat dunia permotoran di daerah Jawa Barat ini. Tetap solid, terus jangan saling menghujat, jangan mendiskriminasi. Apa ya, semua sama kok, mau motor besar motor kecil sama, nggak ada nggak ada derajatnya. Oh moge harus moge, enggak lah, ayolah berbaur, aku mau sama kakak juga, ayo. Nggak akan gimana, cuman kalau misalnya ada yang salah ya tolong diingatkan, jangan langsung dihujat, soalnya yang hujat pun belum tentu benar. Terus sama yang misalnya
lagi dimunculkan tuh belum tentu benar sesuai dengan fakta yang apa kita lihat. Cari tahu kebenarannya barulah hujat. Jadi sebelum menghujat cari tahu dulu Ya. titik permasalahannya di mana. Jangan sampai jarimu menjadi harimau. Wah, jangan sampai jarimu menjadi harimaumu. Catat ya netizen. Oke, mungkin segitu aja. Om, makasih banget Om atas waktunya. Ini Om, welcome sekali asli. Padahal baru pertama kali ketemu gitu. Luar biasa lah gitu. Siapa saya gitu padahal. Tapi wah, welcome-nya luar biasa. Makasih banget ya Om ya. Buat waktunya. Udah diizinin buat nge-review motornya. Terus tahu sejarah Omnya juga gitu dari Summer Garage ini. Pokoknya makasih banget ya Om ya. Sukses terus ya. Amin Om, makasih. Oke, mungkin segitu aja video ngobrol-ngobrol sama Om Martin, pemilik dari ownernya dari Summer Garage ini. Admin dari Summer Garage ini. Buat kalian yang lagi nyari-nyari moge atau spare partnya juga ada di sini, helm juga ada di daerah Bandung ya Om, Buah Batu. Ya, Buah Batu. Langsung aja ke sini atau enggak langsung DM IG-nya Om Martin atau enggak di Summer Garage-nya. Nanti ada di deskripsi ya. Oke, mungkin segitu aja. Oke, seperti biasa jangan buang sampah sembarangan. Terus jangan merokok di motor. Om, bareng-bareng. Spread respect and cheers. Oke. Spread respect and cheers.